Distinguished ladies and gentlemen, next we welcome together presidential candidate pair and vice presidential candidate number 3, Mr. Haji Ganjar Pranowo, SHMUP, and Mr. Prof. Dr. Haji Mahfud MD. Please have your seat that provide. Berkenan kepada Bapak untuk bisa menempati tempat duduk yang telah ditentukan. And we will immediately start the debate tonight by listening to the vision and mission and also the work program of each 2024 presidential candidate. And we will immediately start with presidential candidate number 1. Please, Mr. Haji Anies Baswedan, come up to the stage and convey your vision and mission. We invite Mr. Anies go to the main stage. Ke atas panggung dan menyampaikan visi misinya. Kami persilakan Pak Anies untuk segera menuju ke panggung utama. Mr. Anies, your time is 4 minutes starting from now. Waktu Bapak adalah 4 menit dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening and good luck to everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Current contains best and main reference law to ensure a sense of justice, provide benefit and provide safety to all. This must be adhered to firmly by those in power both at top and throughout the ranks. But what happened? Many rules are bent to suit the interests of those who hold power. Will this continue? No. This has to be changed. Baik yang di puncak dan seluruh jajaran. Tapi apa yang terjadi? No, this has to be changed. This has to be returned. Then we see how today the order in which we organize government is often not in accordance with the criteria and we adhere to. That's why we see that we must return to this change. This country is a country of law, not a country of power. In legal state, power is regulated by the law. In the power state, the law is regulated by the ruler. And we don't want to that happen. At this time, if we look at the law, it should be enforced like this. This is the law. In reality, it is crooked, sharp, downward and up to upward. This condition cannot be ignored and must change. That's why we encourage change, returning the law to be upright for everyone. And if we see today that 1 million can become a vice presidential candidate, but there are dozens of generations that millennials who care about the nation's children, who care about those who are marginalized when they express opinions, when they characterize the government, they are often met with violence, confronted with classes and even tear gas. Will this condition be tolerated? We don't have to make change. Therefore, we pay attention to this as a basic thing, which is no less important. This is a second thing we are witnessing at this time. There are events such as the incident of Ibu Mega Suryani Dewi, a housewife who experienced domestic violence
did Peristiwa seperti peristiwa not report Ibu it Mega. to the state and she died as a victim of violence. Will it be left? No, it has to change, and it is no less important that is his father, Harun al-Rashid, is here with me. Harun al-Rashid is the son of the deceased supporter of Prabowo. In the 2019 presidential election, who was demanding justice at the time when he protested the election result. What happened and he died is unclear to this day. Will this be allowed? No, that's why we decided ourselves. We are here to give a commitment that from top to bottom we will enforce the law on everyone. We are returning the spirit of state life that make law the highest place, and this profession applies to everyone, including when it comes to ASN affairs involving TNI and Polri affairs. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anies, kami Thank you, Mr. persilakan Anies. kembali ke We tempat. invite you back to the venue. Berikutnya Next, we kami invite, please persilakan. become Harap supporters, tenang. please become Harap tenang. presidential Para pendukung, candidate harap tenang. number Hadirin, two. Kita akan harap lanjutkan tenang. ya. Harap tenang. Kita akan lanjutkan. Kami persilahkan calon presiden nomor urut 2, Bapak Mr. Prabowo Prabowo Subianto, Subianto untuk to maju come ke up atas on panggung stage and dan convey your menyampaikan vision. visi dan misi. Baik, para pendukung, Harap para tenang. pendukung, kita akan lanjutkan. Baik, Yes, silakan. sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan visi dan misi. Kami menempatkan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, pelindungan terhadap semua kelompok di masyarakat sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena itu dalam visi misi kita hal-hal ini ditaruh di paling atas. Kita sadar dan saya sadar sejak muda saya telah mengangkat sumpah untuk membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, di situ pendiri-pendiri bangsa kita mendirikan sebuah republik. Republik itu harus didasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat. Itulah perjuangan saya selama ini. Dan saya pertaruhkan nyawa saya, jiwa saya untuk membela demokrasi, hukum dan HAM. Kita paham, kita mengerti masih banyak kekurangan, tetapi kita harus bersyukur di tengah dunia yang penuh tantangan ketidakpastian, di mana terjadi perang di mana-mana, di mana negara-negara begitu banyak yang terjadi perang saudara, kerusuhan. Indonesia masih aman, Indonesia masih damai, Indonesia masih terkendali, harga-harga masih terkendali, ekonomi untuk rakyat kita masih aman. Karena apa? Karena kepemimpinan. Karena apa? Karena manajemen negara yang berhasil. Saudara-saudara, apakah di tengah 280 juta rakyat masa tidak ada kekurangan? Tetapi kita harus arif, kita harus dewasa, dan kita tidak boleh munafik. Pemimpin itu ingar sosum telodo, harus memberi contoh. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran, kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan. Dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar gajah.
memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Brothers and sisters, Saudara-saudara sekalian, what I want to saya kira convey, our program demikian is good. yang ingin saya sampaikan. Program Our kita program, baik, tujuan our kita goals are baik, good. keinginan kita baik. Our Mari kita desire are berbuat good. kebaikan Let's demi do good rakyat for the kita. sake of Kita our butuh people. persatuan dan kesatuan. We need Kita unity tidak and perlu oneness. saling We don't menghasut, need to saling incite mencela, saling each menghina. other to insult each other. Demi For the rakyat sake kita yang kita of cintai, our people kita who butuh we love, kesejukan, for the coolness, ketenangan, kerukunan. Our pluralistic Kita negara country, majemuk. the country of Kita hundreds negara of ratusan ethnic groups, kelompok etnis. various major Berbagai agama religions besar. Pemimpin harus leaders sejuk, pemimpin harus dewasa. must equal leader must be mature. Waktu Anda habis, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik, Your time is up. Harap para tenang, pendukung diharap tenang, hadirin. para pendukung diharap tenang. Para Hadirin, pendukung harap tenang. harap tenang. Nanti Harap ada tenang. waktunya untuk memberikan apresiasi Then there will dan be juga time teriakan to serta tepuk tangan. appreciation. Kita akan As lanjutkan for untuk applause, we will pasangan continue berikutnya with the yang next penyampaian prayer. visi misi oleh calon Namely, presiden nomor urut 3 kepada Bapak Prabowo, kepada Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan untuk ke panggung. To Mr. Ganjar Harap Pranowo, tenang. we Hadirin invite harap him tenang. to come to the stage. Bapak Please Ganjar, become waktunya audience, 4 please menit become. dimulai dari I'll sekarang. give you 4 minutes starting from Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, para hadirin pemirsa debat malam ini yang sangat saya muliakan. Saya dan Pak Mahfud mulai perjalanan pada saat pembukaan kampanye dari ujung timur Indonesia dan barat, dari Sabang sampai Merauke. Hanya ingin mendengarkan dan ingin melihat secara langsung apa yang disampaikan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh rakyat, sehingga ketika kontestasi 5 tahunan ini berlangsung, harapan itu ada dan masuk dalam pikiran seorang pemimpin, satunya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini sesuatu yang sungguh penting. Di Merauke kami menemukan pendeta, namanya Pak Leo. Dia harus menolong seorang ibu ingin melahirkan karena tidak adanya fasilitas kesehatan. Dan dia belajar dari YouTube sesuatu hak kesehatan yang tidak bisa didapat. Maka kita sampaikan kepada Pendeta Leo, kami akan bangunkan itu dan kami akan kerahkan seluruh Indonesia, bahwa satu desa, satu puskesmas atau pustu dengan satu nakes yang ada. Pak Mahfud juga menyampaikan kepada para guru yang ada di Aceh, di Sabang sana. Ada juga guru agama di sana. Kita ingin membangun Indonesia yang hebat dengan SDM yang unggul. Tapi apakah kita sudah memperhatikan mereka? Tentu kemajuan yang selama ini ada mesti kita lakukan jauh lebih cepat, lebih satset. Dan perhatian itu mesti diberikan. Dan itulah di sana kita memperhatikan nasib para guru, termasuk guru agama. Insentif kepada mereka kita berikan agar mereka bisa mengajarkan budi pekerti yang luhur dengan moderasi agama yang ada. Bapak Ibu, cerita ini belum cukup. Saya berjalan ke NTT. Kami ketemu dengan masyarakat yang ada di sana. Pak Ganjar, kenapa kami anak muda tidak mudah mendapatkan akses pekerjaan, padahal itu hak kami? Kenapa kemudian kami mendapatkan kesulitan untuk akses internet, padahal kami butuh belajar? Tidak sama dengan yang di Jawa. Catatan inilah yang mendorong pikiran kami, internet gratis untuk para siswa yang sedang bersekolah. Agar mereka punya kesamaan dengan kita semua yang ada di Jawa ini. Kami bergeser lagi, kemudian ketemu kawan-kawan penyandang disabilitas di NTB. Betapa bahagianya saya karena ketemu dengan orang yang berjuang dengan keras agar dia bisa setara, dan pemerintah mesti perhatikan mereka untuk memberikan kesetaraan pada mereka itu. Tapi Bapak Ibu, saya mendengar ketika demokratisasi mesti berjalan dan demokrasi mesti kita jaga bersama, ada Ibu Sinta yang ketika menyampaikan pendapat harus berurusan dengan aparat keamanan. Ada Melki, Ketua BEM, yang kemudian ibunya harus diperiksa.
maka yang But, seperti ladies and ini gentlemen, I harus hope that usai. Dan mereka democratization bisa must take mendapatkan place and kebaikan-kebaikan we kalau must governance maintain terjadi. Maka yang ada di Kalimantan kami temukan masyarakat Dayak, mereka suku-suku yang ada, libatkan dong kami agar kami bisa mendapatkan akses yang sama. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih, pemerintahannya bisa akomodatif, dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan. Pak Mahfud adalah mitra saya yang selama ini sebagai Menko mengeksekusi itu dengan baik. Kita akan lakukan itu. Kami mohon dukungan rakyat, perintahkan kami untuk mengerjakan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Kami wabarakatuh. persilakan kembali ke tempat.